Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Hmm. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari salah satu topik dalam mata kuliah terapi makanan, yaitu yang akan kita bahas nanti terapi makanan pada kondisi defisiensi darah. Jadi dalam PTT ini darah tidak hanya berperan sebagai zat yang mengalir di dalam pembuluh, tetapi juga dia berfungsi untuk menutrisi organ, jaringan, serta menjaga kesehatan emosional dan juga mental manusia ya. Jadi oleh karena itu melalui pembelajaran ini kita akan memahami penyebab dari defisiensi darah, lalu prinsip terapi makanan yang digunakan itu seperti apa, serta bahan-bahan apa aja yang dapat digunakan untuk membantu menutrisi dan juga membangun darah secara alami sesuai dengan prinsip dari terapi makanan PTT. Sini langsung aja kita bahas mulai dari definisi. Nah, dari ini kita dapat memahami bahwa konsep darah dalam PTT dia memiliki makna yang lebih luas dibandingkan pengertian darah dalam eh, biomedis ya. Jadi dalam PTT darah itu merupakan salah satu apa namanya substansi yang dia berperan menutrisi membawa nutrisi ke seluruh tubuh. Lalu darah bertugas menutrisi organ-organ cangfu, juga otot, tendon kulit, rambut hingga mata agar dia dapat berfungsi secara lebih optimal. Nah, selain memberikan nutrisi, darah juga memiliki fungsi untuk melembabkan berbagai jaringan pada tubuh sehingga jaringannya tetap sehat dan juga tidak mengalami kekeringan. Nah, ketika jumlah darahnya berkurang atau kualitasnya tidak cukup baik, nah, kemampuan darah untuk menutrisi dan tubuh juga akan menurun. Yang akibatnya bagian tubuh yang membutuhkan nutrisi secara terus-menerus akan menunjukkan gejala kekurangan atau defisiensi menjadi kering dan kusam karena tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Lalu rambutnya gampang rontok atau mudah patah gitu ya. Nah, serta matanya terasa kering atau penglihatannya menjadi kabur. Nah, ini menunjukkan bahwa darah memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan eh, di berbagai jaringan tubuh. Nah, selain dari aspek fisik, darah juga dia berperan dalam apa namanya menenangkan sen atau pikiran ya. Jadi oleh karena itu, seseorang yang mengalami defisiensi darah, dia seringkali tidak hanya mengeluhkan pada gejala fisiknya saja, tetapi juga pada gejala psikologis seperti dia mudah cemas, sulit berkonsentrasi, mudah lupa atau bisa juga mengalami gangguan tidur ya. Jadi apa namanya inilah yang menjadi salah satu ciri khas ya dalam pendekatan dari PTT, yaitu melihat hubungan yang saling berkaitan antara kondisi fisik dan juga kondisi mental seseorang. Nah, selanjutnya kita juga perlu memahami ini ya gejala yang muncul pada pasien umumnya yang berkaitan langsung dengan fungsi darah yang terganggu. Nah, ini sini fungsi yang pertama. Gede ya. Tanda gejala. Nah, dari tanda gejala ini ya, tanda gejala yang bisa diamati, kita lihat dari wajah, bibir, dan lidah yang tampak pucat. Nah, namun perlu kita pahami ya bahwa pucat pada defisiensi darah ini berbeda dengan pucat akibat dingin. Jadi pada kondisi dingin ini biasanya pucat dia disertai dengan rasa dingin pada tubuh atau pada ekstremitas. Sedangkan untuk pada defisiensi darah, pucatnya ini terjadi karena kekurangan darah yang menutrisi jaringan. Nah, oleh karena itu, warna wajah terlihat kurang segar, lalu bibirnya kehilangan warna kemerahannya ya, dan juga lidahnya tampak pucat dibandingkan dari apa namanya lidah normal.
Nah, lalu keluhan berikutnya yang sering muncul adalah pusing atau pandangan kabur, terutama saat tubuh lelah atau ketika pasien berdiri secara tiba-tiba ya. Jadi dalam PDT, otak dan mata dia itu membutuhkan suplai darah yang cukup untuk apa ya menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, ketika darahnya tidak mencukupi, nah, bagian atas tubuh dia menjadi kurang ternutrisi sehingga dia pasiennya mudah merasa punang gitu ya atau mengalami penurunan ketajaman penglihatan. Nah, ini mata juga dia merupakan salah satu organ yang bergantung pada darah. Nah, khususnya darah pada hati. Oleh karena itu, pasien dengan defisiensi darah sering mengeluhkan matanya kering, cepat lelah saat membaca, lalu bisa juga penglihatannya mulai menurun atau adanya bayang-bayangan gitu ya pada mata. Nah, lalu gejala ini juga menunjukkan bahwa mata tidak mendapatkan nutrisi dan juga kelembapan yang cukup. Nah, selain mata, kondisi kulit dan rambut juga dapat memberikan ini ya juga merupakan suatu tanda. Nah, jadi darah ini berfungsi untuk melembabkan dan menutrisi jaringan tubuh, sehingga ketika darahnya kurang, kulitnya menjadi kering, kusam, dan juga kulit kehilangan elastisitasnya. Nah, rambut yang rambut yang apa namanya merupakan kelebihan darah menurut PTT juga akan berdampak. Akibatnya rambutnya menjadi kusam, lalu mudah patah, bercabang, atau rontok lebih banyak dari biasanya. Nah, di sini juga ada tanda dari kukunya. Nah, kukunya juga sering digunakan. Ini kuku juga bisa digunakan sebagai indikator ya, indikator status darah ya. Jadi kuku yang sehat umumnya dia berwarna merah muda, kuat dan tidak mudah patah. Nah, jadi pada kondisi defisiensi darah ini, kukunya dapat terlihat pucat, tipis, ya, juga bisa rapuh serta gampang patah ini ya. Hal ini terjadi karena kukunya tidak memperoleh nutrisi yang cukup untuk mempertahankan kekuatannya. Selanjutnya, ya, karena darah dia merupakan tempat bersemayamnya sen atau jiwa, maka gangguan pada darah dapat mempengaruhi kondisi mental dan kualitas tidur. Nah, pasien mungkin mengalami sulit tidur, yang tidak nyenyak, sering bisa juga sering mimpi, mudah lupa, atau kesulitan berkonsentrasi. Nah, jadi gejala ini sering menjadi lebih jelas apabila defisiensi darah melibatkan jantung, karena jantung ini memiliki hubungan erat dengan apa namanya atau jiwa. Lalu eh, jika kita lihat pada wanita ya, jadi pada wanita tanda yang sangat penting adalah perubahan pada siklus menstruasi. Nah, karena darah itu merupakan dasar dari menstruasi, nah jadi kekurangan darah ini atau defisiensi darah ini sering menyebabkan jumlah darah haidnya menjadi lebih sedikit dari biasanya. Lalu juga warnanya tampak lebih pucat atau siklus menstruasinya datang lebih lambat. Nah, pada kasus yang lebih berat, bahkan dapat terjadi tidak haid untuk sementara waktu biasanya. Oleh karena itu, saat menghadapi pasien wanita dengan gangguan menstruasi, kita perlu selalu mempertimbangkan kemungkinan adanya defisiensi darah, itu yang merupakan salah satu bisa bisa menjadi salah satu penyebab utama. Nah, jika kita melihat keseluruhan gejalanya, nah, jadi terdapat satu pola yang sama, yaitu kurangnya nutrisi dan kelembapan pada jaringan tubuh. Nah, ini bisa jadi kunci konsep yang harus kita pahami dalam eh, defisiensi darah. Jadi semua tanda dan gejala yang muncul pada akhirnya dapat kita telusuri kembali pada ketidakmampuan darah untuk menjalankan fungsi dan nutrisinya secara lebih optimal. Nah, di sini kita lihat ada tanda lidah ya. Nah, lidahnya pucat.
Nah, bentuknya cenderung tipis atau kurang berisi. Nah, yang dimaksud tipis di sini adalah badan lidahnya, bukan ini ya, bukan lapisannya. Jadi, lidahnya terlihat seperti kurang gemuk atau kurang penuh karena nutrisi dari darah tidak mencukupi. Nah, jadi ibaratnya tanaman yang kurang mendapatkan air dan juga pupuk. Jadi, pertumbuhannya menjadi kurang subur. Nah, begitu juga dengan lidah. Ketika darahnya kurang, warna lidahnya menjadi pucat dan eh, bentuknya tampak lebih tipis. Nah, kemudian pada pemeriksaan nadi. Nah, di sini nadinya halus atau simai dan juga lemah atau defisiensi ya. Jadi nadi halus itu terasa kecil dan tipis saat diraba. Seperti ada denyutnya tetapi tidak penuh. Sedangkan nadi lemah itu berarti kekuatan denyutnya tidak kuat. Nah, kondisi ini menggambarkan bahwa darah yang mengisi pembuluh tidak cukup banyak sehingga nadinya terasa kurang bertenaga. Seperti itu. Lalu di sini organ yang sering terlibat ya. Jadi walaupun defisiensi darah ini bisa mempengaruhi seluruh tubuh, ada dua organ yang paling sering terlibat, yaitu hati dan juga jantung. Nah, karena itu saat kita menemukan pasien dengan defisiensi darah, kita perlu melihat apakah gejalanya lebih mengarah ke hati atau jantung atau bahkan keduanya sekaligus. Yang pertama, kita bahas ini ya apa namanya dari defisiensi darah hati ya. Jadi dalam PTT hati ini memiliki fungsi menyimpan darah dan mengatur distribusi ke berbagai bagian tubuh saat dibutuhkan. Nah, selain itu hati ini juga memiliki hubungan yang erat dengan mata, tendon atau otot, kuku dan sistem reproduksi dari wanita. Karena itu kita ketika darahnya darah hatinya kurang, nah atau defisiensi hati. Nah, gejala yang muncul biasanya berkaitan dengan bagian-bagian tadi ya, mata, tendon, kuku. Jadi pasien sering mengeluhkan matanya kering, mata cepat lelah, atau penglihatannya mulai kabur. Ada juga yang merasa ototnya mudah kaku atau kram, terutama saat malam hari. Nah, kukunya terasa tipis, gampang patah nih ya, karena ya dia tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, pada wanita darah hati yang defisiensi sering menyebabkan menstruasinya sedikit, warnanya pucat atau bisa juga datangnya terlambat. Nah, selanjutnya adalah pada organ jantung ya, kalau pada defisiensi darah jantung. Jadi jantung tidak hanya dia memompa darah, tetapi juga menjadi tempat tempatnya sen atau kesadaran pikiran ya. Jadi karena itu ketika darah jantungnya kurang, maka yang paling terdampak biasanya adalah kondisi mental dan juga bisa kualitas tidur. Jadi pasien sering mengeluhkan sulit tidur, tidur kurang nyenyak, atau gampang bermimpi. Nah, jadi mereka juga bisa menjadi lebih mudah cemas, gampang gugup, gampang terkejut. Nah, beberapa pasien merasakan jantungnya berdebar-debar atau palpitasi ya, tanpa ada sebab yang jelas. Selain itu juga konsentrasi dan daya ingatnya juga bisa menurun karena tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dari darah. Nah, Nah, biasanya kalau kedua ini ya apa namanya hati dan jantung ini muncul bersama, misalnya seorang wanita dengan menstruasi sedikit, rambut rontok, mata kering, nah, sekaligus tidurnya sulit dan mudah cemas. Nah, kondisi seperti itu menunjukkan bahwa defisiensi darah sudah mempengaruhi hati dan jantung sekaligus ya. Jadi oleh karena itu saat melakukan anamnesis kita tidak boleh hanya fokus pada satu gejala saja, tetapi harus kita lihat gambaran pasien secara keseluruhan agar pola yang penyebabnya itu dapat kita kenali dengan tepat. Nah, selain kita memahami gejala dan organ yang terlibat, kita juga perlu mengetahui apa saja sih penyebab terjadinya defisiensi darah.
Nah, ini yang pertama adalah pola makan yang kurang bergizi atau tidak teratur. Nah, jadi eh, jadi dalam PTT darah ini dibentuk dari sari makanan yang diproses oleh limpa dan lambung. Jadi kalau seseorang sering dia makannya tidak teratur atau makanannya kurang bergizi gitu ya, tubuhnya akan kesulitan untuk memproduksi darah dalam jumlah yang cukup. Nah, jadi bisa diibaratkan kayak pabrik yang kekurangan bahan baku. Hasil hasil produksinya tentu akan berkurang. Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau bahan bakunya kurang, darah yang dihasilkan juga tidak optimal. Lalu penyebab kedua adalah kehilangan darah berlebihan ya. Nah, ini merupakan apa namanya penyebab ya yang mungkin ya mudah dipahami. Jika seorang mengalami menstruasi yang sangat banyak setiap bulan, perdarahan karena kecelakaan, operasi, wasir yang berdarah atau baru saja melahirkan, maka darah ya pada tubuh akan berkurang. Nah, bila kehilangan darah ini tidak segera diimbangi dengan pembentukan darah yang cukup, lama-kelamaan akan muncul kondisi defisiensi darah. Nah, penyebab berikutnya adalah penyakit kronis yang berlangsung lama. Penyakit kronis yang berlangsung lama. Jadi saat tubuh terus-menerus dia berjuang melawan penyakit, energi dan nutrisi tubuhnya akan banyak terpakai. Nah, jadi kalau pada pandangan PTT, penyakit yang berlangsung lama dia dapat menguras qi dan juga darah secara perlahan. Akibatnya pasien sering terlihat lemas, pucat, mudah lelah, dan juga menunjukkan berbagai tanda dari defisiensi darah. Selanjutnya adalah kerja berlebihan, stres berkepanjangan, dan juga kurang istirahat. Nah, di zaman sekarang ini eh, yang menjadi penyebab yang sering kita temui adalah ini ya stres berkepanjangan, kurang istirahat ini. Jadi orang yang sering kadang bekerja tanpa cukup istirahatnya yang cukup atau terus-menerus ada tekanan mental. Nah, ini akan menghabiskan banyak energi tubuh. Jadi dalam jangka yang panjang, kondisi ini dapat mengganggu pembentukan dan penyimpanan darah. Jadi kita tidak heran jika banyak orang yang terlalu sibuk akhirnya mengalami dia sulit tidur, mudah lelah, bisa juga wajahnya kurang segar gitu ya. Nah, di sini ada juga defisiensi C-limpat dan lambung ya. Jadi defisiensi C-limpat dan lambung ini menjadi penyebab yang penting ya. Kenapa? Karena limpa dan lambung ini dianggap sebagai sumber utama pembentukan qi dan darah setelah lahir. Semua makanan dan minuman yang kita konsumsi harus harus diproses terlebih dahulu oleh kedua organ tersebut. Jika fungsi limpa dan lambungnya lemah, maka proses pembentukan darah juga akan terganggu. Akibatnya, walaupun seseorang makan cukup banyak, tubuhnya tetap kesulitan untuk menghasilkan darah yang kualitasnya baik. Nah, setelah kita memahami dari definisi penyebab gejala, nah sekarang kita masuk ke bagian bagaimana makanan dapat digunakan atau direkomendasikan pada pasien dengan defisiensi darah. Nah, di sini ada pada jenis protein ya, ini protein yang digunakan ada hati ayam atau hati sapi. Nah, ini dia memiliki sifat thermal yang hangat. Jadi hati hewan ini sering digunakan untuk membantu menutrisi darah karena pada BTT ini terdapat prinsip mengkonsumsi organ untuk mendukung organ yang berkaitan. Jadi hati ayam dan hati sapi dia bersifat hangat sehingga dapat membantu
memperkuat darah tanpa perlu membebani pencernaan bila dikonsumsi secukupnya. Jadi cocok untuk pasien yang dia tandanya pucat, mudah lelah, dan juga memiliki tanda defisiensi darah. Nah, lalu daging sapi. Nah, daging sapi ini dia juga memiliki sifat remah hangat. Nah, ini daging sapi ini dikenal sebagai makanan yang kuat untuk menambah chi dan juga darah. Nah, karena sifatnya yang hangat, maka makanan ini baik untuk pasien yang ada tanda defisiensi darah. Di sini juga ada selain daging sapi, juga ada daging ayam. Dia memiliki sifat thermal yang hangat juga. Dia juga membantu memperkuat si limpa pada lambung sehingga mendukung pembentukan darah. Nah, karena sifatnya yang hangat tetapi tidak terlalu kuat seperti daging sapi ya. Jadi ayam ini sering dijadikan pilihan yang aman untuk banyak pasien dengan kondisi eh, dia lemah setelah sakit. Lalu telur. Nah, telur ini dia bersifat netral. Nah, ya. Jadi telur ini merupakan makanan yang baik untuk menutrisi dan juga darah. Karena sifatnya yang netral, nah, telur ini dia cocok untuk berbagai kondisi tubuh dan mudah dia dimasukkan dalam terapi makanan sehari-hari. Jadi jadi inilah salah satu alasan mengapa telur sering direkomendasikan pada pasien dengan defisiensi darah. Lalu ikan. Nah, ini sifat termalnya sebagian besar netral hingga ada juga yang hangat ringan. Jadi sifat termal ikan ini bisa berbeda-beda tergantung jenisnya. Namun secara umum banyak ikan yang digunakan dalam terapi makanan ini bersifat netral atau sedikit hangat. Nah, ikan ini membantu menutrisi tubuh tanpa terlalu membebani sistem pencernaan, sehingga dia cocok untuk pasien yang lemah atau sedang dalam masa pemulihan. Nah, lalu kaldu tulang ya, kaldu tulang ini dia hangat. Jadi kaldu tulang ini dimasak dalam waktu yang lama dan memiliki sifat hangat dan juga menguatkan. Jadi dalam PTT kaldu ini sering digunakan untuk membantu memulihkan kondisi tubuh yang lemah dan mendukung chi dan juga darah dan bisa juga memperkuat fungsi limpa dan lambung. Nah, lalu selain itu juga ada kacang-kacangan dan biji-bijian ya. Nah, sini ada kacang merah. Nah, kacang merah ini dia sifat termalnya netral hingga sedikit hangat. Jadi kacang merah ini sering digunakan untuk membantu memperkuat tubuh dan mendukung pembentukan darah. Nah, selain itu, kacang merah ini juga membantu mengurangi kelembapan berlebih dalam tubuh sehingga sering digunakan pada pasien yang mudah lelah dan merasa tubuhnya berat. Nah, kacang merah ini biasanya dia diolah menjadi bubur, sup, atau bisa direbus bersama bahan makanan yang lain. Nah, karena sifatnya yang cukup lembut, jadi kacang merah ini mudah dimasukkan ke dalam menu makan sehari-hari. Lalu kacang yang selanjutnya ada kacang hitam. Nah, kacang hitam ini netral. Nah, dan apa namanya kacang hitam ini berhubungan dengan ginjal dan juga darah. Nah, kacang hitam ini sering digunakan untuk membantu menutrisi darah, memperkuat ginjal dan juga menjaga kesehatan dari rambut. Nah, lalu kedelai. Nah, kedelai ini sifatnya netral. Nah, selain dia kaya protein, kedelai juga membantu untuk memperkuat chi dan juga mendukung pembentukan darah. Jadi, kedelai ini dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk ya, seperti bisa dibuat susu kedelai. Dia bilang enggak, C40. Oh, Iya. tapi Kalau transit biasanya 36. Nah, mungkin dalam praktek sehari-hari tahu dan tempe ini menjadi pilihan yang baik ya karena dia mudah didapat, terjangkau dan mudah dicerna jika diolah dengan benar. Lalu wijen hitam. Nah, wijen hitam ini dia netral. Nah, jadi dia berfungsi untuk menutrisi darah, hati dan juga ginjal. Jadi sering digunakan pada pasien yang
dia mengalami rambut rontok, rambut kusam, kulit kering, atau bisa juga sembelit ya akibat kekurangan cairan dan juga darah. Nah, ini kacang tanah dia netral hingga sedikit hangat. Nah, dia membantu untuk memperkuat limpa dan juga mendukung pembentukan serta darah. Dan dia juga membantu menutrisi tubuh pada orang yang mudah lelah atau sedang dia dalam masa pemulihan. Nah, di sini ada untuk sayur-sayuran ada bayam. Nah, di sini bayam itu bersifat suhunya dia sejuk. Nah, ini baik untuk darah karena dia kaya nutrisi dan juga membantu menutrisi darah serta untuk. Nah, namun karena sifatnya agak sejuk, bayamnya lebih apa lebih baik dikonsumsi dalam keadaan yang matang, misalnya dibuat sayur bening atau ditumis ringan, terutama pada pasien yang pencernaannya lemah. Lalu daun katuk. Nah, daun katuk ini dia sifat termalnya netral hingga sedikit sejuk. Ini dia biasanya bisa membantu eh, orang tua, ibu gitu ya, setelah dia melahirkan. Nah, jadi dalam pandangan PTT dan KT ini dia membantu menutrisi darah dan juga apa namanya membantu pemulihan tubuh setelah kehilangan darah, misalnya setelah persalinan. Lalu brokoli. Nah, ini brokoli sifat termalnya netral hingga sejuk ya dia eh, fungsinya untuk menutrisi dan juga mendukung pembentukan darah dan juga bisa untuk menjaga kesehatan limpa dan lambung. Nah, lalu wortel. Nah, ini wortel dia em, memperkuat limpa dan juga ini ya mendukung pembentukan ji dan juga darah. Lalu ada buah bit. Nah, bit ini dia netral. Jadi eh, lebih karena warna bitnya ini merah, sering dikaitkan dengan kesehatan darah ya. Jadi dalam terapi makanan, bit ini dapat digunakan sebagai makanan pendukung untuk membantu menutrisi darah, meningkatkan asupan nutrisi secara umum ya. Lalu sawi hijau. Nah, sawi hijau ini dia sedikit hangat hingga netral. Nah, jadi sawi hijau ini cenderung lebih mendukung fungsi pencernaan dan juga membantu memperkuat dari limpa. Nah, lalu sekarang kita masuk ke buah-buahan. Nah, sini ada kurma merah, dia sifat termalnya hangat. Nah, ini salah satu bahan yang sering digunakan juga dalam terima makanan untuk defisiensi darah. Karena dia fungsinya untuk menutrisi darah, memperkuat limpa, meningkatkan pembentukan dari Qi. Nah, lalu goji berry. Nah, goji berry ini dia netral hingga sedikit hangat. Nah, ini dia fungsinya yaitu menutrisi hati, sui hati atau darah hati dan juga ginjal. Karena hatinya berhubungan erat dengan mata, jadi kojibur ini sering diberikan pada pasien yang mengalami mata kering, penglihatannya yang kabur, lalu cepat lelah saat membaca. Nah, selain itu, kojibur ini juga sering digunakan untuk membantu menjaga apa namanya vitalitas tubuh, gitu ya. Nah, lalu anggur hitam ya, anggur hitam ini netral ya. Jadi anggur hitam dia dipercaya dia dapat membantu menutrisi qi dan juga darah serta mendukung kesehatan hati dan ginjal. Nah, lalu cherry. Nah, ini cherrynya dia bersifat hangat ya. Nah, dia sering digunakan untuk membantu menutrisi darah dan juga meningkatkan sirkulasi dari darah. Lalu delima. Nah, delima ini dia memiliki sifat termal yang hangat ringan hingga bisa juga dia netral. Jadi delima ini digunakan untuk membantu menutrisi darah dan mendukung pemulihan tubuh setelah dia kehilangan darah atau saat ada pasien dengan sakit berkepanjangan. Lalu longan kering ya. Nah, ini longan kering dia memiliki sifat termal hangat dan
merupakan salah satu bahan terapi makanan yang terkenal untuk defisiensi darah, jantung, dan juga limpa. Nah, selain kita memilih bahan makanan, nah, ini cara pengolahan makanan juga kita perlu pahami dalam terapi makanan. Nah, di sini ada yang pertama adalah mengkonsumsi makanan dalam keadaan hangat dan matang. Nah, jadi dalam PTT, limpa lambung ini diibaratkan sebagai dapur atau tungku yang bertugas untuk mengolah makanan menjadi zat dan juga darah. Nah, jika kita terus-menerus memasukkan makanan terlalu dingin, nah, misalnya eh, makanan-makanan yang mentah atau makanan apa namanya yang memiliki sifat dingin, nah, tentu saja akan menjadi apa namanya mengganggu dari kinerja organ. Karena itu, pasien dengan defisiensi darah kita biasanya lebih menyarankan makanan yang hangat. Jadi bukan berarti harus panas banget ya, tetapi cukup hangat dan juga nyaman saat dikonsumsi. Nah, tujuannya agar limpa dan lambung dapat bekerja lebih efisien dalam mencerna dan menyerap nutrisi. Lalu untuk metode yang kedua yaitu memilih metode memasak yang lembut seperti merebus, mengkukus atau dibuat sup ya. Nah, jadi cara masak tersebut dia membantu makanan menjadi lebih lunak dan lebih mudah dicerna. Selain itu, nutrisi dan cairan dalam makanan juga lebih terjaga. Nah, nah, salah satu hal yang apa namanya perlu kita ingat dalam terapi makanan. Jadi bukan hanya apa yang dimakan, yang penting tetapi juga bagaimana makanan itu diolah. Jadi makanan yang hangat, matang, lembut dan mudah dicerna itu lebih membantu limpa dan lambung untuk menghasilkan zat dan juga darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di sini ada contoh yang bisa digunakan dalam terapi makanan untuk defisiensi darah. Ada sup ayam dengan kurma merah dan goji berry, bubur beras dengan kurma merah, sup kacang hitam dan daging sapi, lalu telur rebus dengan kurma merah. Ini bisa. Nah, selain ini, selain kita juga apa namanya mengetahui makanan apa yang baik dikonsumsi, sekarang kita juga perlu mengetahui makanan dan minuman yang sebaiknya dibatasi pada pasien dengan defisiensi darah. Nah, yang pertama adalah minum minum minuman es dan makanan dingin. Jadi dalam PTT, limpa dan lambung ini bekerja ini ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan dia sebagai dapur. Dia membutuhkan panas untuk mengolah makanan menjadi qi dan juga darah. Nah, jika seseorang yang terlalu sering minum makanan atau mengkonsumsi makanan yang sifatnya dingin, nah, kerja limpa dan lambung menjadi lebih berat. Akibatnya proses pencernaan dan pembentukan darahnya menjadi kurang optimal. Nah, yang kedua, ini ya sama ya, makanan mentah yang berlebihan tadi kan makanan mentah dia memiliki sifat dingin. Nanti akan bisa mengganggu dari kinerja limpa dan lambung. Yaitu selanjutnya adalah gorengan berlebihan. Nah, ini gorengan memang apa enak ya dan mudah ditemukan, tetapi dalam pandangan PTT, makanan yang terlalu berminyak ini dapat membebani limpa dan lambung. Nah, jika fungsi pencernaannya terganggu, maka proses pembentukan darahnya juga ikut terganggu. Nah, selain itu banyak pasien yang terlalu sering mengkonsumsi gorengan, dia mengeluhkan mudah lelah ya. Perut kadang ada perutnya terasa penuh seperti itu. Lalu kemudian ada makanan yang sangat pedas. Selain apa namanya sedikit rasa pedas, biasanya tidak masalah bagi banyak orang. Tapi jika berlebihan, makanan pedas ini dapat menguras cairan tubuh.
dan pada sebagian pasien dapat memperparah kondisi dari defisiensi darah dan juga ini ya. Nah, akibatnya pasien bisa mengalami mulutnya kering, sulit tidur atau merasa panas dalam. Nah, oleh karena itu, mengkonsumsi makanan yang pedas perlu disesuaikan dengan kondisi eh, tubuh dari masing-masing orang, gitu. Nah, terakhir adalah kopi dan teh yang pekat yang dikonsumsi berlebihan. Nah, kalau dalam jumlah yang wajar biasanya tidak menjadi masalah, tapi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama sebagai pengganti makanan atau tubuh yang sedang lemah, kopi dan teh ini dapat teh pekat ini dia dapat mengganggu kualitas tidur dan membuat tubuhnya sulit beristirahat dengan baik. Lalu Nah, ini ada tambahan. Jadi mungkin yang pertama tidak tidak semua bersifat hangat ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa karena pasiennya mengalami defisiensi darah, maka semua makanannya bersifat memberikan sifat yang hangat. Nah, padahal tidak selalu seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah tujuan utama dari terapi makanan pada defisiensi darah adalah menutrisi darah. Jadi bukan sekedar memberikan makanan yang hangat. Jadi sifat termal memang penting untuk eh, dipertimbangkan, tetapi bukan satu-satunya faktor dalam pemilihan makanan. Nah, contohnya bayam memiliki sifat yang cenderung membantu menutrisi darah. Lalu goji berry memiliki sifat netral hingga sedikit hangat, sedangkan telur bersifat netral. Jadi ketiga bahan itu tetap bermanfaat untuk defisiensi darah, walaupun tidak semuanya memiliki sifat hangat. Jadi yang kita lihat pertama adalah fungsi makanannya terhadap darah, baru kemudian kita menyesuaikan dengan kondisi dari eh, pasien. Nah, menggunakan kombinasi beberapa sifat termal, misalnya dalam sup ayam dan kurma merah dan goji berry yang netral. Nah, kombinasi ini dia membuat resepnya menjadi lebih seimbang, cocok digunakan dalam jangka waktu tertentu. Lalu, kenapa ada makanan yang sifatnya sejuk tetapi tetap dianjurkan untuk defisiensi darah? Nah, Nah, ini juga merupakan pertanyaan eh, ini ya apa namanya juga merupakan pertanyaan yang penting karena menunjukkan cara berpikir pada PTT. Jadi kita harus membedakan antara fungsi makanan dan sifat makanan. Jadi fungsi makanan ini menjelaskan apa yang dilakukan makanan tersebut terhadap tubuh, misalnya menutrisi darah, memperkuat qi atau menyehatkan yin. Sedangkan sifat termal ini menjelaskan apakah makanan tersebut cenderung hangat, netral, sejuk, atau dingin. Jadi, suatu makanan ini bisa menjadi fungsi yang baik untuk darah meskipun sifat termalnya tidak hangat. Karena itulah kita tidak boleh hanya melihat dari suhu termalnya saja. Nah, lalu di sini selanjutnya mungkin ada yang bertanya kalau gejala defisiensi darah banyak muncul pada hati dan jantung, kenapa justru kita sering membahas limpa dan lambung? Nah, bukankah seharusnya kita fokus terapinya hanya jantung? Nah, jadi kita harus memahami perbedaan antara organ yang menunjukkan gejala dan organ yang bertanggung jawab untuk membentuk darah. Nah, eh, mungkin ada contoh kita gunakan contoh sederhana ya. Jadi kita bayangkan sebuah mobil kehabisan bensin. Nah, mobilnya mogok dan tidak bisa berjalan. Nah, dalam kasus ini masalahnya terlihat pada mobil, tetapi apakah solusi utamanya memperbaiki mobil? Belum tentu ya. Jadi bisa jadi masalah sebenarnya ada pada
pom bensin yang tidak mengisi bahan bakarnya. Nah, jadi dalam defisiensi darah ini hati dan jantung sering menjadi kalau dalam contoh itu tadi mobil yang mogok ya, karena keduanya sangat membutuhkan darah untuk menjalankan fungsinya. Nah, ketika darahnya kurang, hati akan menunjukkan gejala seperti tadi mata kering, penglihatan kabur, kukunya rapuh, gangguan menstruasi. Nah, sementara jantung dia akan menunjukkan gejala sulit tidur, mudah cemas, jantung berdebar dan sulit berkonsentrasi. Namun apa namanya? Namun kita juga harus ini ya. Kenapa darahnya bisa berkurang? Nah, disinilah peran limpa dan lambung. Limpa dan lambung itu penting ya. Jadi limpa dan lambung ini tempat makanan dan minuman diubah menjadi qi dan darah. Nah, karena itu limpa dan lambung ini sering disebut sebagai akar pasca lahir atau sumber utama pembentukan energi dan darah setelah setelah kita lahir. Tuh. Jadi, hati dan jantung ini adalah organ yang paling sering menunjukkan gejala defisiensi darah, tetapi limpa dan lambung adalah organ yang penting dalam proses pembentukan darah. Oleh karena itu, terapi makanan yang baik tidak hanya mengatasi akibatnya, tetapi juga memperbaiki sumber masalah. Nah, baik, dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa defisiensi darah adalah kondisi ketika darahnya tidak cukup untuk menutrisi tubuh dan juga sen. Akibatnya dapat muncul gejala yang seperti tadi. Nah, lalu organ yang sering menunjukkan, yang sering apa namanya, yang berhubungan adalah hati dan juga jantung. Nah, namun dalam terapi makan ini kita juga perlu memperhatikan dari limpa dan lambung karena keduanya dia merupakan sumber pembentukan qi dan darah. Nah, oleh karena itu, prinsip terapi makanan pada defisiensi darah ini adalah dia menutrisi darah, memperkuat limpa dan lambung dan juga hati dan juga jantung, serta menjaga pola makan yang dia hangat, matang dan mudah dicerna. Nah, baik. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya, Bu. Ya, Ibu. Ini Bu, untuk konsumsi tadi yang dihindari kan berlebihan adalah ada konsumsi kopi dan teh pekat berlebihan. Nah, apakah dalam TCM itu ada batasan gitu bagi mereka yang suka konsumsi kopi ataupun teh ini gitu, konsumsinya sehari berapa kayak gitu kan di dalam TCM. Terus kemudian yang kedua, ketika kita mengkonsumsi makanan itu, ketika di jam organ, apakah itu berpengaruh kayak gitu loh Bu. Misalkan contoh di jam organ limpa lambung itu di jam 7 sampai 8 untuk lambung sampai 9 ya, 7 sampai 9. Terus kemudian berlutut dengan limpa kayak gitu. Jadi konsumsinya di jam organ gitu loh makanan tersebut. Apakah itu efeknya lebih bagus dibandingkan tidak di jam organ tersebut gitu. Begitu Bu, terima kasih. Baik. Tentu saja lebih berpengaruh ketika kita mengkonsumsi sesuai dengan jamu organnya, Ibu. Nah, itu lebih lebih manjur gitulah ya. Dari dibandingkan kita mengkonsumsi makanannya tidak sesuai dengan jamu organ seperti itu, Ibu. Oke. Baik Bu, untuk batasan tadi Bu yang konsumsi kopi teh ada nggak dalam TCM? Apakah satu cangkir, dua cangkir, satu gelas, dua gelas gitu nggak ada ya Bu? Atau Saya masih sesuaikan dengan kondisi lagi kembali ke bentuk tubuh dan ini si ya, ya. apa pasien tersebut gitu kan kembali ke awal gitu ya. Kembali ke kita sesuaikan dari eh, kondisi tubuh dari pasiennya ya, Pak. Ibu. Tidak ada kayak harus segini-segini ya. Kita lihat dari tanda dari pasiennya seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti, bentar. Nanti untuk absensinya kan saya kirim di grup nggih, seperti biasanya. Baik Bu. Bu, izin tanya Bu, Oke, boleh Pak.
tadi disebutkan kan kaldu tulang. Kaldu tulang itu dikonsumsi baik. Kalau yang kita terapkan kan di anak-anak itu paling bagus kan dimulai dari kaldu tulang. Nah, kalau kayak kita ini apa boleh Bu, apa bagus Bu untuk konsumsi kaldu tulang ini? Terima kasih. Kaldu tulang ya. Jadi kaldu tulang itu eh, apa namanya baik ya Pak untuk usia orang yang lebih tua, tetapi tergantung lagi kita lihat lagi kondisi tubuh dan juga cara kita untuk mengkonsumsinya. Nah, jika dimasak terlalu lama atau apa namanya ya dimasak terlalu lama itu biasanya dia ada juga lemaknya ya Bapak ya. Jadi lemak yang tinggi dia eh, bisa kayak lembab berlebih itu kan juga tidak baik bagi tubuh seperti itu. Nah, jadi boleh, tapi kita Tidak bisa berlebihan ya Bu. ya tidak berlebihan, lalu juga bisa Ya, eh, betul. rendah garam gitu, bisa lebih Mm-mm. baik, gitu, Pak. Ya, ya Bu. Terima kasih Bu. Hmm. Baik, sepertinya waktunya sudah melebihi, ya. Jadi saya lanjutkan untuk praktikum terapi makanan. Nah, ini untuk praktikumnya akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Ya, kepada Ibu Afifah, monggo. Saya izin ya Bu, karena belum ambil ini. Oh, Saya iya, izin live. Ya. Pak. Terima kasih Bu Sama. Fatihah. Iya, Bapak.